Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farezi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk melengkapi tugas mata kuliah Perekonomian Kalimantan Barat dan Perbatasan oleh dosen pengampu saya, Pak Yanto. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan materi ini. Baik, akan kita mulai presentasinya. Business cycle. Dalam dunia nyata, perekonomian umumnya mengalami gelombang pasang surut tersebut relatif teratur dan terjadi berulang-ulang dengan rentang waktu yang bervariasi. Ada yang pendek, panjang, bahkan sangat panjang. Dalam ilmu ekonomi, gerakan naik turun tersebut dikenal sebagai business cycle atau siklus bisnis. Siklus bisnis ini sendiri merupakan suatu fluktuasi yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi agregat, di mana terdapat 5 elemen, yakni yang pertama adalah revival, yaitu masa bangkit pada permulaan ekspansi, tepatnya gerakan dari trough hingga upturn inflection point. Yang kedua ada gerakan ekspansi atau menaik. Gerakan ini ditandai dengan naiknya perekonomian dan terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Lalu yang ketiga ada titik kulminasi. Nah, di titik ini perekonomian naik sampai titik puncak dalam ekonomi, lalu mengalami penurunan kembali. Yang keempat ada gerakan menurun atau recession, atau bisa disebut dengan kontraksi. Gerakan ini ditandai dengan menurunnya pertumbuhan perekonomian dan terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Dan yang terakhir adalah titik rendah atau trough yang ditandai dengan gerakan menurun yang berlanjut pada titik terendah. Setelah itu, perekonomian akan membaik jika kembali pada posisi sebelumnya. Lantas, lama waktu yang dibutuhkan dalam siklus bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, siklus jangka pendek. Pola ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan alamiah dengan jangka waktu berkisar 40 bulan. Lalu yang kedua ada pola siklus jangka menengah. Pola siklus ini berkisar dengan rentang waktu antara 7 sampai 11 tahun. Dan yang ketiga ada siklus jangka panjang. Siklus ini dipengaruhi oleh teknologi baru yang berkisar dengan rentang waktu 48 sampai 60 tahun. Lalu, apa sih indikator siklus bisnis yang biasanya digunakan dalam menganalisis siklus bisnis? Ada tingkat produk domestik bruto, atau yang biasa disebut GDP, Gross Domestic Bruto. Ini merupakan ukuran paling luas keseluruhan perekonomian untuk menganalisa siklus bisnis. Siklus bisnis ini tidak hanya terlihat dari pendapatan nasional, tetapi juga dapat dilihat dari kondisi di pasar tenaga kerja. Lantas, bagaimana pengelolaan siklus bisnis menurut Menko? Banyak ekonomi yang bekerja di pemerintahan maupun perusahaan. Mereka melakukan peramalan terhadap fluktuasi jangka pendek dengan adanya perkembangan tersebut. Dapat membantu perusahaan dan pemerintahan untuk merencanakan perubahan. Kegunaan siklus bisnis. Dengan adanya indikator business cycle yang dapat digunakan untuk melihat fluktuasi dari kegiatan ekonomi suatu bangsa secara keseluruhan, terutama dalam bidang usaha secara keseluruhan, maka para analis juga menggunakannya untuk hal-hal sehubungan dengan pergerakan perekonomian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masa kontraksi. Penggunaan yang sudah dilakukan diantaranya: 1. Mendeteksi suatu kontraksi apakah resesi ataukah depresi. Menentukan timing yang tepat kapan mulai dan berakhirnya suatu resesi. 3. Menentukan sinyal atau tanda suatu kegiatan ekonomi, terutama di bidang usaha dengan pengembangan kriteria baru dari resesi dan pemulihan. Ini telah dikembangkan oleh Victor Zernowitz dan Geoffrey H. Moore
pada tahun 1980. Yang keempat, untuk melihat interdependensi pergerakan aktivitas perekonomian terutama di bidang usaha antar bangsa melalui indikator business cycle. Sampai saat ini, hal ini baru dilakukan antara negara maju. Karena negara berkembang belum mempunyai indikator business cycle. Negara-negara maju tersebut antara lain Amerika, Kanada, England, Jerman, Barat, Prancis, Italia, dan Jepang. Yang kelima, penyajian dalam bentuk indikator bisnis cycle secara sektoral, misalnya di sektor ketenagakerjaan, pasar stok, harga profit, dan lain sebagainya. Juga inflasi, produk, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penggunaan bisnis cycle untuk forecasting jangka pendek atau short term forecasting. Yang ketujuh, sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian di bidang produksi, investasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sebagai dasar pembuatan neraca kerja sama antar bangsa di bidang ekonomi, investasi, dan lain sebagainya. Kesimpulan, memang siklus bisnis ini tidak dapat dihindari, namun dapat dilakukan pengelolaan supaya dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin. Beberapa penelitian menemukan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat berpengaruh penting pada stabilitas siklus bisnis, terutama dalam pengendalian inflasi dan pengangguran. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata-kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.